Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Asila dari kelas Gizi A. Jadi, sebelumnya kita akan membahas tentang body weight, tentang eh, ada tentang, oke, bentar ya. Oke, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Asila dari kelas Gizi A. Di sini kita akan belajar mengenai tentang endomorf, mesomorf, ektomorf. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tersebut. Sebelumnya kita akan masuk ke dalam contoh kasusnya. Oke, kita buka dulu. Jadi untuk kasusnya itu ada Safiera, perempuan berusia 23 tahun. Saat ini ia terdaftar dalam kejuaraan panahan untuk PON 2024 di Aceh. Sebelum keberangkatan, Safiera perlu memastikan dulu nih tipe tubuhnya dalam kategori ideal. Karena dia baru pulang berlibur dari Korea dalam waktu yang cukup lama. Jadi pertama kita lihat dulu nih dari data yang diketahui nih itu oke, sorry. Ada BB, TB, sama banyak kan yang diketahui tadi. Itu kita catat dulu untuk apa aja yang data yang diperlukan. Nah, setelah itu biar memudahkan, kita balik pada tabel tadi. Nah, kita balik ke tabel ini. Kita buat dulu kayak gini. Pertama kita hitung dulu IMT-nya. Sama seperti sebelumnya, IMT itu berat badan dibagi tinggi badan eh, pangkat 2 ya, dalam meter. Dan Safiera dikategorikan normal. Selanjutnya kita hitung body fat-nya. Ialah pakai IMT tadi. Jadi 1,2 dikali IMT ditambah 0,23 dikali umur dikurang 10,8 dikali jenis kelamin dikurang 5,4. Karena Safiera ini perempuan, maka jenis kelamin yang di sini adalah nol. Oke, selanjutnya itu tadi baru kita masukin ke data-data yang ada di kasusnya. Setelah masuk, barulah kita masuk ke perhitungan endomorph. Jadi yang untuk endomorph ini kita total skin fold dulu karena pada rumus endomorph itu sendiri kita butuh skin fold. Nah, sudah dapatlah skin foldnya itu 4,51. Ini rumusnya seperti ini ya, bisa dilihat di layar dengan jelas. Nah, baru setelah itu dimasukkan 4,0 40,51 ini di X ini ya, teman-teman. Jadi dapat 4,1369 dan bisa kita bulatkan menjadi 4 ya. Nah, selanjutnya itu ada mesomorph. Kalau mesomorph ini kita tinggal masukkan ke rumusnya tadi. Dan ini dapat kita lihat di data yang kita ketahui tadi di atas. Nah, terus em, untuk mesomorph ini hasil yang didapatkan adalah 3,202 dan dapat dibulatkan lagi menjadi 3. Nah, selanjutnya itu ada ektomorph. Nah, ektomorph ini kita butuh dulu HWR-nya untuk menghitung si ektomorph ini. Jadi, HWR-nya kita dapat nih udah nih dari tinggi badan per 3 akar berat badan dan hasilnya itu 44,55. Nah, kita lihat HWR-nya itu ternyata lebih dari 40,75. Kalau dia lebih dari 40,75, maka rumus yang digunakan untuk ektomorph itu adalah HWR dikali 0,732 dikurang 28,58. Tapi kalau HWR-nya itu lebih kecil dari 40,75, maka rumus yang digunakan akan berbeda. Nanti kita lihat di kasus contoh lainnya ketika si HWR-nya lebih kecil ya. Tapi untuk di kasus Safiera ini, ektomorfnya didapat 4,0306, yang artinya kita bulatkan menjadi 4. Selanjutnya, kita akan menentukan
titik koordinatnya yaitu X dan Y. Jadi untuk koordinat X itu dianya adalah ektomorf dikurang endomorf. Nah, ini hasil yang kita dapetin dari yang di atas tadi. Ektomorfnya itu tadi kita lihat, oh 4. Dan sedangkan endomorfnya adalah 4 juga. Jadi berarti 4 kurang 4 sama dengan 0. Begitu juga dengan yang titik Y-nya. Titik Y ini tinggal 2 dikali mesomorf, dikurang endomorf plus ektomorf. Tinggal kita masukin lagi aja kayak yang tadi. Nah, udah selesai nih kita dapat titik X dan Y-nya. Baru setelah kita dapat X dan Y-nya, kita masukin ke dalam Somato chart. Ini Somato chart-nya ya, teman-teman. Bagaimana sih eh, cara masukin ke Somato chart-nya? Kita pegang dulu nih, X-nya tadi 0, Y-nya itu -2. Maka kita tarik garis di sini, tarik garis ke sini kan, pokoknya tarik garis sesuai dengan arahan dengan -2, pokoknya kita tandain dulu -2 0 baru kita temuin antara dua titik tadi, dapat nih udah. Tapi kok setelah ini kita ngapain lagi nih? Setelah mengetahui sisa motor chart ini tadi udah kita titik-titik ini tadi, kita harus bisa menentuin nih kategori si type-nya tadi. Tapi bagaimana sih cara untuk mendapatkan, kan ini udah dapat nih ektomorf, endomorf. Kok bisa? Nah, itu caranya adalah seperti ini. Kita lihat di sini ya, teman-teman. Sebentar. Kenapa bisa dapat ektomorf, endomorf? Kita itu bisa lihat di sini. Untuk nentuin samotapnya itu tipe apa ya? Dia tadi si aduh, Safiera tadi dia dapatnya ektomorf, endomorf dengan posisi titik X-nya itu -2 dan Y-nya itu 0. Maka kita bisa nih perhatiin dulu posisi ekto sama endonya itu di mana. Kan kayak ini, tadi posisi si Safiera tadi tuh kan di sini. Iya kan? Di sini kan. Berarti dia itu ekto dan mexo. Ekto dan endo. Eh, ya ekto. Kayak gitu. Nih, kan? Bisa dilihat di sini guys. Jadi kalau misalnya si Safiera itu tadi udah pasti kan dianya udah tahu, udah kelihatan jelas dia dapatnya apa. Dia dapatnya itu sama Indum. Nah, eh, ada kan yang tadi saya bilang mau kasih tahu ketika HWR-nya di bagian ektomomnya ketika HWR-nya di bawah 40,75. Nah, ini ada contoh kasus di kasus lain, yaitu dia itu ketika HWR-nya kurang dari 40,75. Maka rumus yang digunakan adalah seperti ini. Itu saja yang membedakan rumus antara yang lebih dari 40,75 dan yang kurang dari 40,75. Sebegitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.